Baik Bunda semua, kita lanjut dengan materi kedua yaitu Google Drive yang akan saya sendiri sampaikan. Oke, izin share ya Pak Windy. Silakan Bu. Bunda semua pernah tak mengalami nostalgia paling terindah ketika akreditasi Bunda? Kalau TK Board akreditasi ya Bun? Oke, nah mungkin ada yang mengalami sama dengan kami di saat akreditasi Bunda-Bunda, itu kita kan dikasih teman-teman semua itu file dari flash disk ya, dari flash disk. Nah, ketika kami dikasih oleh guru-guru itu semua Bunda jadinya laptop kami kepenuhan Bunda, merah Bunda. Nah, ada juga yang memberikan flash disk, tahu-tahu flash disknya membawa virus. Ada lagi yang paling menyedihkan itu Bunda, filenya hilang. Nah, itu semua kendala-kendala kita menggunakan teknologi ini Bunda. Namun Bunda, di tahun akhir 2020 akhir kami diperkenalkan dengan pembelajaran ID ini Bunda, diperkenalkan dengan Google Drive. Alhamdulillah Bunda, ini merupakan solusi yang sangat bagus menurut kami. Kenapa? Karena di Drive ini data kita tidak hilang Bunda. Kemungkinan untuk kena virus itu sangat sedikit lah Pak Windy ya. Boleh dikatakan tidak ada ya, tidak ada. Oke, Bunda-Bunda. Nah, sampai sekarang alhamdulillah kami udah hijrah semua itu Bunda-Bunda ke Google Drive. Bunda-Bunda bisa lihat tampilan yang kami share screen ini. Lihat Pak Windy. Oke. Dengar ya suara kami ya? Iya Bu, dengar Bu. Siap. Bunda, sebelum kita memulai ya, ada sedikit ini pengalaman belajar yang akan kami bagi-bagi. Di sini ada semacam moto begitu, menjadi orang hebat itu butuh kerja keras, butuh kesabaran yang tingkat tinggi. Menjadi sukses, jangan takut dengan kata gagal. Teruslah belajar, jangan berhenti di satu titik. Guru sukses ketika kita melihat siswa kita mampu menerapkan apa yang mereka dapatkan dengan baik. Teruslah berkarya dan menginspirasi. Jadilah perubahan itu sebagai tantangan. Nah ini Bunda-Bunda sangat menginspirasi kami sekali Bunda-Bunda. Kalimat-kalimat yang ada di sini. Jadi umur Bunda tidaklah membatasi kita untuk terus belajar. Insya Allah sekarang ini tanggal 28 nanti genap umur kami 51 Bunda. Mungkin ada bunda-bunda ya yang seumuran dengan kami. Nah, alhamdulillah dengan kita terus bekerja keras, terus belajar, bergabung dengan para master-master nih seperti Pak Windy, beliau co-kapten Bunda. Banyak ilmu yang bisa kita dapatkan Bunda, terutama tentang teknologi. Teknologi ini hitungan detik Bunda, kalau kita tidak melek udah ditinggal lah kita, gitu ya Bunda ya. Oke, Bunda, tadi mungkin perkenalan di awal kami tak sampai juga ya. Kami perkenalkan ulang lah. Kalau kami itu pernah dulu di Lingga, Bunda. Kami pernah dulu di Pekajang mengajar SD, Bunda. Kepala sekolah kami waktu itu Pak Rajo Mude. Teman-teman kami ada Pak Usop, ada Pak Gelani waktu itu. Nah, kami berdua suami istri, Pak Sarizal dan Nilwati. Di tahun 1998 kami alhamdulillah dapat pindah ke Tanjung Uban awalnya.
Nah, di situ kami diikutkan untuk tugas belajar. Alhamdulillah tahun 2000 sampai 2007 selesai S1 dari nol, Bunda. Ngulang lagi S1 karena kami mengambil waktu itu matematik. Dan 2007 itu juga selesai, kami langsung diangkat di SMP sampai 2020 kemarin, Bunda, alhamdulillah kami diangkat sebagai pengawas. Nah, itu semua Bunda-bunda kami lalui dengan belajar. Karena semua zaman sekarang itu terkait dengan teknologi, Bunda. Jadi motivasi diri kita sendiri, Bunda. Nah, itulah yang kami lakukan. Oke. Nah, terkait dengan ini, Bunda, dengan flash disk yang virus, dengan laptop yang penuh, itu sudah kami lalui semua, Bunda, dari tahun 2000 itu. Nah, alhamdulillah lahir aku belajar ID ini banyak-banyak kemudahan bagi kita semua. Sekarang Bunda, di mana di sini 170 juta siswa dan guru di seluruh dunia sudah menggunakan akun belajar ID. Di perangkat pembelajaran, kemudian ada yang menggunakan juga dalam administrasi, ya administrasi. Nah, semua itu berdampak kepada pembelajaran, berdampak kepada diri kita sendiri, dan berdampak juga kepada semua orang. Nah, sekarang kenapa kita menggunakan Google Drive? Nah, di Google Drive itu benar-benar Google Drive itu termasuk ke dalam Google Workspace, semuanya itu ada email, ada Google Calendar, ada Drive, ada ini Gimit. Nah, semua itu adanya di Google Workspace. Artinya apa, Bunda? Artinya kita menggunakan produk Google, ya, produk Google di dalam pembelajaran. Nah, itu. Dan Google banyak memberi bantuan-bantuan kemudahan seperti kuota gratis, yaitu dari Kemdikbud, ya. Dan aplikasi-aplikasinya juga gratis. Ada yang simple penggunaannya, ada yang bisa otomatis. Kemudian kalau di Drive ini, Bunda, ini Drive yang segitiga ini, segitiga tepung cat segitiga kayak gini juga ya, Bunda, ya. Buat kue itu. Nah, di Drive ini kita juga nanti diberi kemudahan-kemudahan untuk yang pertama sekali menyimpan data itu, Bunda, menyimpan data. Nah, sekarang kita akan lanjut dulu bagaimana cara memulai masuk di Drive itu. Kemudian apa-apa saja file yang bisa kita masukkan ke dalam Drive itu. Terus bagaimana cara mengunggahnya, bagaimana cara memindahkan file dari Gmail biasa ke Drive yang menggunakan Gmail akun belajar ID, bagaimana juga cara mengedit dan menghapusnya. Nah, ini akan kita pelajari, Bunda. Dan yang terpenting sekali itu adalah berbagi, Bunda. Berbagi. Nah, di sini kalau kita klik di tab baru ini, Bunda. Nah, di sini sudah terkondisi akun belajar ID kita. Kalau tadinya kita sudah aktifasi ya, Bunda, ya. Di sini. Akun belajar ID kami nelwati.dinas.belajar.id. Nah, sementara yang lain ini akun-akun yang bukan ID. Nih, nelwati.mpd.gmail.com, Umi pengawas SMP, terus ada lagi nih di bawahnya nanti ada banyak akun kami. Nah, ini bisa disinkronkan semua, Bunda. Ini enaknya akun belajar ID itu. Oke. Di akun belajar ID ini, Bunda, kita bisa lihat di sini ada titik 9 ini. Bunda, kalau di laptop kami di pinggir ini juga ada nih titik 9 berwarna. Kita bisa klik aja di sini. Nah, di sini akan muncul ini ada toko webnya, ada dokumen, ada spreadsheet, ada Gmail, Google Drive, slide.
Nah, ada YouTube. Ini semua adalah produk-produk Google yang gratis kita manfaatkan, Bunda. Oke. Kita kembali ke tadi, ya. Kita kembali ke titik 9 yang sebelah kiri. Mungkin kalau di laptop Bunda, di sini ya, di titik 9 sebelah kiri. Nah, ini. Semua produk-produk ini bisa kita manfaatkan gratis, Bunda. Banyak sekali ini. Nih. Oke. Nah, kita bisa tarik aja nih mana kita yang butuh. Kita butuh sering kita gunakan misalnya ini kita tarik ke atas. Kita bisa susun, Bunda. Nah, kita banyak menggunakan kontak. Nah, tarik. Grup. Nah, jadi di belajar ID ini ada grup, Bunda. Jadi kalau Bunda HP-nya, WA-nya lemot, beralih aja ke Google Group itu. Caranya gimana ya? Mendaftar di akun belajar ID ini. Oke. Nah, di sini juga bisa kita tampilkan ini Bunda, yang gampangnya kan tampilkan Google Chat-nya, Google Classroom, Google Calendar, biar gampang kita nyarinya Bunda. Jadi banyak cara untuk masuk ke situ Bunda. Oke. Sebelum masuk ke Google Drive yang ini, yang belajar edit, kita lihat dulu Bunda-Bunda. Kita lihat Google Drive yang akun biasa. Yang akun biasa. Mungkin Bunda-Bunda di sini ada yang sudah pernah juga pelatihan akun belajar ED ini. Kami pengen nanya dulu Bunda-Bunda. Apa sih kelebihannya Google Drive biasa dengan Google Drive yang akun belajar ED? Bunda silakan di chat ditulis Bunda. Silakan ditulis di chat. Kami mau lihat apa sih kelebihannya. Ayo. Belum ada ya Pak Windy? Belum tahu Bu mungkin. Iya. Karena baru dapat, karena PAUD kan baru dapat bulan Oh lalu. iya ya. Oh ini Pak, akun PD berlaku sampai jenjang selanjutnya atau hanya di jenjang PAUD saja? Oh gitu. Berlaku untuk semua ya, berlanjut ya Pak Windy ya. Sampai ke perkuliahan ya. Iya Oke. Bu. Nah ini Bunda, kita lihat akun belajar yang biasa. Oh ini udah biasa ya, ini udah biasa nih. Kita ambil di titik 9 ini Bunda. Di sini juga boleh diketikkan. Nah, tapi kami lebih enaknya di sini Bunda, titik 9 ini. Ambil yang drive tadi, yang segitiga, yang ini. Klik, klik. Mohon maaf nih, jaringan kami mungkin. Ya, maka akan muncul tampilan seperti ini Bunda. Di sini ada segitiganya drive-nya. Nah, di sini fitur-fitur yang akan kita gunakan. Tapi Bunda, di Google Drive biasa ini kami klik ya. Nih, drive biasa kami nelwati.mpd@gmail.com. Nah, di sini cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bunda. Ya, ada drive saya, komputer dibagikan kepada saya, terbaru berbintang sampah. Oke, itu satu kita lihat dulu. Kemudian kita lihat yang paling penting sekali di bawah ini Bunda. Di penyimpanan awan ini, nah di sini dibilang 9,57 GB dari 15 GB telah digunakan. Berarti berapa lagi sisanya kita punya tuh Bunda? Dikurangin aja ya, 15 dikurang 9,57. Sekitaran 5 lebih sedikit lah ya. Nah, itu batas drive ini Bunda, berbatas dia Bunda. Pernah kami sampai 15 giga Bunda. Ini sampai merah nih, garis biru nih jadi merah nih. Itu pertanda bahwa drive kita sudah penuh penyimpanannya. Nah, kalau udah begitu tak bisa digunakan lagi kecuali dibeli ini, dibeli. Beli penyimpanan yang premium kata dia. Nah, ini kelemahannya Bunda akun belajar biasa. Nah, kita kembali ke akun belajar yang belajar ID. Nah, ini akun kami nih nelwati.nelwati@dinas.belajar.id. Kenapa Bu Nel dapat itu ya? Kami dapat akun dari reguler Bunda. Kami ikut ini bapak-bapak kapten dan kapten ini ikut pelatihan reguler, ikut ini tes uji kompetensinya ya Pak Widya. Nah, sehingga kami mendapatkan akun belajar itu.
Mungkin ada sebagian bunda-bunda yang telah mengikutinya. Nah, kita lihat nih perbandingannya, perbedaannya dengan akun yang belajar ID. Oke, ternyata bunda di pinggiran ini banyak bunda, ada lebihnya. Coba bunda temukan apa sih lebihnya dari tadi itu. Boleh dibuat di chat. Kalau tadi hanya 5, di sini ada tadi 6 ya, di sini ada 8. Coba bunda chat apa tuh yang tak ada di akun belajar biasa tadi. Ayo, mana bunda-bunda yang memperhatikan tadi? Apa kira kita? Ini prioritasnya ada tak di akun biasa tadi? Nggak ada ya bunda ya? Oh, nggak ada. Drive saya ada. Drive bersama ada nggak tadi? Nggak ada. Dibagikan kepada saya ada. Terbaru ada. Berbintang ada. Sampah ada. Jadi ini dua ini bedanya bun. Ada prioritas dan ada drive bersama. Kemudian yang lebih penting lagi bedanya di sini bun. Di awan, di penyimpanan awan nih. Di sini nggak ada garis biru seperti tadi bun. Nah, di sini juga hanya dibilang 10,72 GB digunakan. Nggak ada batasnya, Bunda. Jadi, drive belajar ID ini kita boleh pakai, Bunda, sepuas-puasnya, unlimited, dan gratis, Bunda. Nggak ada syarat seperti yang digunakan oleh akun belajar biasa. Nah, itulah kelebihannya, Bunda. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, akun belajar ID itu benda ini tandain cepatnya ini ada tulisan Google. Ini berarti kita sudah menggunakan akun belajar ID. Kita lihat fitur baru. Ya, kita lihat fitur baru. Di sini ada fiturnya, di sini ada tampilannya. Mungkin kalau Bunda belum pernah gunakan, mungkin kosong ya. Bunda boleh buka yang biasa sebagai perbandingan. Oke, kita klik di baru ini Bunda. Di sini ada folder, ada upload file, ada upload folder, ada Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, Google Formulir. Lainnya nih lagi banyak lainnya, Google Gambar, Google My Map, Google Sheet, Google Jamboard, Strip Google Ads, Video Player for Google Drive. Nah, ini semua produk dari Google, Bunda. Nah, sekarang kita berada di mana nih, Bunda? Berada di Zoom Meeting ya. Zoom Meeting ini apakah Google dia, Bunda? Google nggak kira-kira? Bunda boleh ketik, boleh chat di situ. Ya, jadi nggak ada di sini kan, Bun? Nggak ada di sini. Ini produk Google semua ya. Oke, pertama sekali Bunda, kita akan membuat dulu eh, drive ya, membuat drive kita di sini ya, di sini di folder ini. Kenapa harus folder? Biar kita gampang ya, biar kita gampang. Oke, sebelum kita mulai, kami perkenalkan dulu nih ada fitur-fitur yang di bagian atas nih, di bagian atas. Di sini ada garis-garis ini Bunda, opsi penelusuran. Artinya ketika drive Bunda sudah banyak isinya, Bunda bisa nyari di sini. Misalnya Bunda nyari yang PDF. Nah, itu akan keluar semua yang berbentuk PDF nih. Nih, dari mana ini banyak-banyak ini, Bu? Ini kita upload dulu. Nah, cara uploadnya nanti kita tunjukkan. Dan juga ada yang dibagikan kepada saya ini. Artinya ada teman lain yang berbagi dengan kita. Nah, inilah keuntungannya drive ini, Bunda. Di samping penyimpanan, kita juga bisa berbagi. Kemudian kita lihat di sini lagi, yang tanda centang ini siap untuk offline. Nah, ini lagi keuntungan dan kelebihannya, Bunda. Kalau jaringan di daerah Bunda sulit, nah Bunda dapat menggunakan yang siap offline ini. Siap offline nih, ini bisa diaktifkan. Artinya ketika file-file yang Bunda berikan baik ke siswa atau kepada teman-teman guru lain,
bisa dilihat, bisa ditinjau di saat offline, di saat tidak ada internet. Tapi kalau memakainya tetap harus ada internet. Ya. Cuman kalau untuk mengedit bisa pakai offline. Oke, di sini ada gerigi seperti roda nih Bunda, setelan, kita klik ini. Nah, di setelan ini kalau kita klik, nah muncul ini setelan-setelan yang memberitahu kita di bagian umum itu memberitahu kita penyimpanan yang sudah digunakan segini 10,7,2 GB. Nah, mana saja yang sudah menggunakan 10,72 GB ini drive 7,2 GB, email 83 MB. Nah, foto 3,44 GB. Nah, inilah yang memenuhi ruang drive kita. Nah, kalau kita mau kelola, silakan tekan di sini kelola. Ya, kelola artinya yang bagian-bagian mana yang tidak kita, ini kan video yang banyak nih Bun. Video yang banyak. Nah, mana video-video yang tidak kita butuhkan, kita bisa delete. Nah, tapi kalaupun disimpan di sini, dia tidak akan penuh, Bunda, tak akan penuh. Dia hanya ngasih tahu kita ini aja, ini penyimpanannya segini. Gitu. Oke, kita lihat lagi konversi. Nah, konversi file ini Bunda harus centang. Kenapa? Kalau tadinya kosong, kita centang. Kenapa? Karena nanti ketika kita mengupload ada file yang bukan produk Google, dia bisa masuk dan bisa terbaca, Bunda. Bisa dikonversikan langsung. Contohnya Word, ya Word itu bukan produk Google, tapi ketika kita upload, dia berubah langsung jadi Google Doc. Nah, Excel seperti tadi bukan produknya Google, tapi ketika kita simpan di sini, dia akan berubah langsung menjadi spreadsheet, produknya Google. PowerPoint juga bukan produknya Google, tapi ketika kita upload, dia akan langsung dikonversi ke Google Slide. Nah, ini dia. Jadi kita harus centang dulu nih, Bunda. Oke. Kemudian bahasa, Bunda-bunda ingin mengubah setelan bahasa, di sini klik banyak ya. Misalnya Bunda punya ini masih bahasa Inggris ya kan. Nah, nih tanda pena ini Bunda klik. Nah, Bunda bisa pilih. Nah, ini karena sudah ini ya, sudah bahasa Indonesia, di sini bahasa Indonesianya nggak akan muncul lagi nih. Nah, tapi kalau Bunda masih pakai bahasa Inggris, nah muncul di sini nih bahasa Indonesianya. Bunda diklik aja tuh bahasa Indonesia sehingga drive Bunda sudah berbahasa Indonesia. Oke. Ya. Kemudian kita klik simpan, tersimpan dia. Itu yang bahasa. Kemudian kita lihat lagi. Ini mohon maaf nih jaringan agak leleh. Oke, kemudian kita lihat lagi pengaturan yang berikutnya setelan ya. Nah, sini. Ini tadi kita bisa menggunakan offline. Saat offline ya Bunda. Jadi kita harus buat dulu centangnya baru dia bisa offline. Kalau kita ini dia tak bisa. Tak bisa offline. Oke, kita klik selesai kalau kita sudah selesai Bunda. Yang ini boleh dicentang semua. Ngomong apa sih tadi gue? Aduh. Mohon di unmute dulu. Oke. Mau ditampilkan di drive bersamanya filenya apa tidak gitu centangkan. Tampilan file yang disarankan. Mau ditampilkan dimuat apa tidak. Nah, jadikan prioritas seperti tadi. Mau dibuat apa tidak. Ini tergantung kita nih Bunda. Kemudian kerapatan ya. Kita mau rapat bentuknya, apa mau renggang, tergantung kita. Mau longgar, tergantung. Oke, kalau sudah kita selesai. Nah, itu dia. Ini kan kecil-kecil nih Bunda. Karena tadi rapat ya. Kalau longgar dia bisa besar. Bunda. Nah, ini tadi saran tadi kan, saran apakah ditampilkan.
Mungkin di tempat Bunda nggak muncul nih, ya karena mungkin belum diklik tuh sarannya tadi. Nah, oke. Kalau tak mau ya diklik lagi, jangan dicentang tadi. Itu setelan Bunda. Nah, ini bisa kita langsung dalam kita menggunakan Drive itu kita bisa langsung mencari yang lain. Mencari dokumen, mencari Google Classroom, mencari spreadsheet, group, semua kita bisa cari melalui titik 9 ini Bunda. Jadi sangat nyaman sekali nih Drive ini Bunda. Apapun kita butuhkan segera bisa cepat dapat. Kita tak perlu keluar, tutup, keluar lagi enggak. Sini aja. Oke. Kemudian ada ini ada kotak-kotak banyak ini kalau kita klik berubah tampilannya. Ini ke samping dia. Kalau tadi kami ke bawah ya. Ini menyamping. Kita klik lagi. Nah, ke bawah lagi gitu. Nah, I ini adalah pemberitahuan kepada kita nih. Aktivitas kita hari ini apa aja? Nih, Anda mengedit satu item catatan kelas. Jadi dikasih tahu dia Bunda. Jam 10 tadi 02. Nah, ini kalau bunda-bunda kepala sekolah ingin mengetahui teman-teman guru kita yang rajin begitu, bisa dilihat di sini aja. Dilihat jamnya, tanggalnya bisa dilihat di sini. Nih, kalau kita klik tadi itu muncul. Bentar ya, mana tadi? Mana tadi? Nah, tuh. 16 Desember 2021 jam 9.40 sampai 16 Desember 2001 jam 10.02. Nah, ini pemberitahuannya sampai begitu, Bunda. Jadi Bunda bisa update terus. Ini guru saya yang rajin buat RPP siapa nih? Guru saya yang rajin membuat media siapa nih? Diupload nanti di grup bersama ini, Bunda. Oke. Atau mungkin ada yang menghapus, tak sengaja menghapus, di sini dia kasih tahu juga nanti Bunda. Anda telah memindah, kalau ini kami memindahkan ya, Anda memindahkan item ke sampah, tadi kan, pukul berapa? Pukul 19.58. Jadi drive kita ini berbunyi dia Bunda, misalnya ada anak kita gunakan laptop kita, tak sengaja dia tadi terdelete, misalnya dikasih tahu di sini file kita. Mana ya file saya tadi kok nggak ada? Lihat di sini. Atau ada mungkin yang ya, Benar mungkin karena waktu juga, ya. Mungkin bisa dipraktekkan sih bagaimana sih sebenarnya mengupload file di Google Drive itu dan berbaginya itu seperti itu. Oh ya. Karena sudah waktu jam 4.1 Bunda. Oke, baik Bunda. Oke, kita ambil baru ini Bunda ya. Kita mau upload nih, praktek uploadkan file. Kita klik baru. Kemudian kita buat folder. Untuk apa? Untuk kenyamanan kita. Kita cepat mencari file yang kita butuhkan. Misalnya PAUD, ya PAUD. PAUD apa? PAUD teladan misalnya. Oke, Bunda buat, ya. Bunda buat. Nah, cari nih dia muncul Bunda. Ini muncul. Kita klik. Klik. Nah, tampilannya masih kosong Bunda karena belum dimasukkan file. Nah, sekarang kita coba masukkan, ambil baru, upload file. Kalau yang kita masukkan file. File apa aja boleh masuk ya, file apa aja boleh masuk. Upload folder, kalau kita uploadkan folder, tapi ini membutuhkan waktu yang lama Bunda. Kita ambil file, klik di file, dia akan mengarahkan kita ke penyimpanan kita di dokumen. Nah gitu. Misalnya kami upload gambar nih, gambar ya kan, gambar. Klik di gambarnya, buka. Nah di sini di bagian bawah ini akan muncul ini Bunda. Ada centang hijaunya. Bunda bisa lihat ya, ada centang hijau. Upload selesai. Satu upload selesai. Nah, ini dia udah masuk. Udah masuk di PAUD teladan itu JPG. Nah, kalau kita mau upload lagi file. Coba file yang di desktop. Nah, di sini ada video. Video bisa juga diupload Bunda. Kita misalnya belajar ID ini klik, buka.
Nah, namun ini akan membutuhkan waktu. Ini 25 menit lagi. Ya, akan membutuhkan waktu sampai tercentang warna hijau, Bunda. Kalau udah tercentang warna hijau, dia pindah ke sini. Nah, itu cara upload file. Nah, sekarang Bunda, di sini tadi ada drive saya, berarti kita punya sendiri, Bunda. Ada drive bersama. Drive bersama ini kita bisa buat, kalau kami, karena pengawas, kami buat untuk rumah data sekolah binaan. Nah, kalau bunda-bunda ada yang pengawas di sini, bisa boleh buat. Kalau bunda-bunda kepala sekolah juga bisa buat. Dan caranya, kita buat baru, kita buat folder, nama folder, misalnya tadi nama PAUD Teladan ya. Buat. Oke, nah ini dia. Nah, udah terbuka. Ya, udah terbuka. Kita mau coba kembali lagi. Nah, di sini tadi Bunda PAUD Teladan. Kita klik ini PAUD teladannya masih kosong ya karena belum ada file. Kita masukkan dulu anggotanya. Kelola anggota. Klik di panah ini Bunda, kita kelola anggota. Nah, Bunda bisa memasukkan nama-nama guru dan nama-nama staf sekolahnya semua, masukkan di sini. Contoh, kami memasukkan karena ini sudah ada di daftar kami, sudah muncul dia. Kalau belum Bunda ketikkan ya, Bunda ketikkan. Contoh nih kalau yang udah ada kami tinggal klik nih Asmaul Husna. Nah, masuk dia. Kalau bunda-bunda punya CSV seperti yang ditampilkan Pak Windy tadi, tinggal copy. Copy semua, blok, copy, pastekan di sini. Ya akan masuk semua bunda. Kemudian setelah masuk anggotanya semua, kita lihat di sini bunda. Kita lihat di panah ini perlu kita centang untuk apa? Apakah anggota di grup bersama ini hanya bisa melihat file saja? Ataukah dia bisa memberi komentar? Atau dia bisa memberi kontribusi? Atau menambah dan mengedit file? Atau hanya sebagai pengelola konten? Menambah, mengedit, memindahkan, menghapus file. Nah, pengelola ini adalah kita sendiri Bunda. Kita yang punya membuat folder ini. Kalau pengelola kelola konten, kita bisa nambahkan orang, kita bisa buat setelan. Tapi kalau pengelola konten, ini yang pengelola tadi ya, pengelola konten dia tidak bisa nambahkan orang. Dia tidak bisa menambahkan, dia tidak bisa membuat setelan. Oke. Nah, setelah itu kita kirim ya. Kita kirim. Nah, oke, tetap bagikan. Oke, nah di sini sudah ada Bunda anggotanya 2 orang. Siapa aja ya? Kita dengan yang kita masukkan tadi. Nah, tuh ada 2 orang. Melwati dengan Asmaul Husna. Oke, selesai. Itu cara menambahkan anggota. Nah, sekarang file ini mau kita isi. Kita buat lagi folder, ambil klik baru. Ya, kalau Bunda yang berbahasa Inggris mungkin new ya. New. Nah, kita ketikkan. Misalnya rumah data. Kalau kami rumah data artinya sekolah binaan kami punya rumah data semua. Kita buat PAUD ya, PAUD teladan tadi. Teladan 1, berarti mungkin TK-nya ada 2, ada 3 ya, PAUD-nya. Teladan 1 misalnya. Nah, di sini kita sudah punya folder, kita klik lagi foldernya, kita buat lagi folder baru. Nah, di samping tambah ini Bunda, kita bisa di sini klik kanan, bisa juga ambil folder. Nah, kita buat masing-masing nama guru kita, misalnya Eka, dengan buat lagi satu folder lagi, misalnya Asni, ya kan? Sebanyak guru Bunda masukkan, nah sebanyak guru. Nah, kalau di PAUD itu ada wakilnya, masukkan wakil. Jadi Ibu Asni ini bisa memasukkan semua filenya di sini, karena dia udah terdaftar di sini dulu. Syaratnya dia harus masuk sebagai anggota dulu. Nah, mau dia masukkan apa rencana pembelajarannya, mau masukkan medianya, mau upload tadi video pembelajarannya, ini khusus Bu Asni punya. Nah, ini Bu Eka punya juga demikian.
Nah, ini membantu kepala sekolah untuk melakukan supervisi, Bunda. Bunda bisa masukkan jurnal di sini. Hari ini Bunda pembelajarannya apa, metodenya apa, medianya apa, bisa masuk sini semua. Nah, caranya tadi Bunda klik baru, ambil file. Nah, Bunda taruh filenya rencana pembelajaran itu di mana? Ya, di mana? Kalau kami nggak punya, coba tengok. Di perangkat, coba perangkat pengawas ya. Ini RPP, ini PKN kelas 7, kami klik, ambil buka. Nah, misalkan kami ini oke, kita tunggu. Nah, ini ya, ini. Nah, ini di luar folder, Bunda. Kenapa? Karena kita tidak klik foldernya tadi. Nah, sekarang bagaimana cara memindahkan? Misalnya ini kepunyaan Ibu Eka. Kita klik ya filenya, klik kanan. Nah, pindahkan. Bunda bisa pindahkan nih. Pindahkan, klik. Dia akan pindah. Kita ambil nama kita nih. Nama kita Eka misal ya. Kita ambil, klik Bu Eka-nya. Kalau mau memastikan pas keisinya, klik panahnya nih. Nah, kan masih kosong ya, nggak apa-apa. Baru nanti diklik yang di bawahnya. Pindah ke sini. Dah, pindah. Pindahkan. Nah, di sini sudah hilang, Bunda. Bunda klik di foldernya Eka. Oh, ternyata sudah masuk. Nih, ke foldernya Bu Eka. Oke. Begitu, Bunda. Kemudian di sini juga ada yang bikin kita menarik sekali, Bunda. Ini bisa kita warnain. Nah, ini kita klik kanan, kita ubah warna. Misalnya Bu Asmi maunya warna hijau. Nah, enak kan? Bu Eka maunya warna ungu. Nah, jadi bervariasi. Misalnya bunda-bunda ada 7 orang di sekolah, 7 warna. Kan enak lihatnya ya. Jadi nggak bosan. Oke, Bunda. Nah, itu tadi membagikan sudah ya, membagikan. Misalnya Bu Eka ini tadi mau membagikan filenya ke temannya. Klik kanan, blok, klik kanan, bagikan. Di sini Bu Eka. Bagikan. Kalau Bu Eka mau ke satu orang aja, Bu Eka ketik aja namanya, atau sudah ada di sini. Ya, misalnya Bu Eka mau ke Pak Sarizal nih, klik aja. Kalau belum ada, ketikkan email. Bisa email yang bukan Aku Belajar ID, bisa. Oke, kemudian Bunda setting di sini. Apakah teman kita tadi hanya mau lihat-lihat saja file kita, atau mau memberi komentar, atau mau mengedit. Nah, misalnya kalau Bunda seperti pembuatan soal ya, Bunda butuh masukan teman-teman. Nah, Bunda bisa ini centang editor. Setelah file itu sampai ke teman Bunda, dia bisa ngedit. Nah, Bunda kasih tahu lah, bantu edit ya, bantu edit. Nah, soal nomor sekian gitu kan. Bantu edit. Soal nomor 4 ya. Nah, tambahin gambar misalnya. Tambahin gambar. Nah, ini Bunda kirim. Berarti di sini editor. Biar teman Bunda bisa buat gambar. Oke. Kemudian kita kirim ya, kita kirim. Nah, di foldernya teman Bunda itu akan masuknya di sini, dibagikan kepada saya. Oke. Dan juga dia akan sinkron ke email Bunda. Email mana yang Bunda ketikkan, Bunda kirim tadi, teman Bunda bisa membacanya di email tersebut. Nah, itu dibagikan ya. Ada 2 cara Bunda. Ada dapatkan link. Nah, ini juga bisa. Dapatkan link ini bisa untuk semua, banyak orang Bunda. Banyak orang. Nah, Bunda misalnya ambil nih yang bagian bawah ini. Sekarang kan dibatasi tuh. Hanya orang tertentu ya kan. Nah, Bunda mau semua orang di grup, misalnya di grup WA mau membaca file Bunda. Nah, maka
centangnya pindah ke sini. Siapa saja yang memiliki siapa saja di internet yang memiliki link dapat melihat kalau dia mau melihat. Tapi kalau Bunda misalnya kalau di SD itu ada KKG ya, kalau di PAUD apa namanya tuh? Kelompok Kerja Guru PAUD. Nah, misalnya mau kerjasama nih, mau minta bantu komentar. Nah, ketik komentar ini. Nah, berarti orang yang melihat punya file Bunda tadi terkirim di folder dia atau di email dia bisa beri komentar gitu. Nah, atau dia mungkin Bunda butuh editnya, kasih editor. Nah, kalau mahasiswa dengan dosennya komentar lah ya kan. Kalau tak tuh tak selesai-selesai lah tesis skripsinya ya kan. Kalau enggak dicentang. Nah, ini kemudahan-kemudahan zaman sekarang Bunda. Kalau kami dulu file skripsi di print, tunggulah dosen ada, antar. Tunggu lagi dibaca 2-3 minggu, 1 bulan, baru kembali ke kita, edit lagi. Tapi zaman sekarang udah canggih Bunda. Nah, kita kirimkan file lewat drive ke dosen kita ketikkan email dosen kita. Nah, kita centang nih pemberi komentar. Nanti dosen kita akan komen di situ. Mana bagian yang harus dibaiki gitu. Oke, selesai. Nah, sama dosen kita dia bisa buka nanti. Bisa komentar dan saat itu juga kita bisa melihat hasilnya. Nah, inilah kecanggihannya drive ini Bunda. Atau Bunda mungkin nih ya, si penerima lihat dibagikan ini. Lihat dibagikan. Nanti akan masuk di sini. Siapa-siapa yang membagikan ke kita akan masuk. Ini mohon maaf nih, sinyal nggak muncul. Oke, coba dilihat yang di sini aja dulu. Di drive saya, lihat dibagikan ke saya. Nah, juga udah habis, udah kosong. Oke, berarti kami udah pindahkan. Kita bisa pindahkan Bunda yang dibagikan oleh teman kita tadi. Kita klik. Nah, ini baru muncul. Sinyal berarti Bunda. Ini misalnya ya, rundown pelatihan belajar. Kita klik ini, kami mau pindahkan ke file kami seperti tadi. Klik kanan, bisa pindahkan di sini Bunda. Di gambar segitiga ini bisa. Tambahkan, kami mau pindahkan ke sini ke drive bersama tadi. Kami mau masukkan, klik PAUD teladan ini ya, PAUD teladan. Klik lagi panahnya. Nah, tadi udah ada rumah data PAUD ya. Kami mau masukkan ke sini. Klik lagi. Nah, kami mau masukkan ke Bu Asni. Klik lagi. Jadi ada kamar-kamarnya, ada bilik-biliknya, Bunda. Nah, kita tambahkan. Tuh. Jadi file dibagikan ini bisa bersih Bunda kalau sudah kita pindahkan. Kita klik tadi di kepunyaan Bu Eka ya, drive bersama, klik PAUD teladan, kita cek ini masuk tak ke Ibu Asni tadi ya, rumah data. Nah, kita klik di Ibu Asni, benar tak? Ini jam 11.48, nah, dia kasih tahu Bunda. Ini kami memindahkan tadi 11.48. Saya ini artinya kami yang pindahkan. Tetapi kalau Bunda ada teman lain yang mindahkan, akan tertulis nama dia. Oke. Jadi nggak bisa nipu-nipu di sini Bunda. Nah ini masuk kan? Udah masuk. Ukuran file juga dikasih tahu. Yang membagikan ke saya juga dikasih tahu Bunda. Siapa yang membagikan ke kita? 1 menit lagi Bunda. Ya, oke. Kasih ke ini. Kita lihat nih, ada yang membagikan ke kita nih. Nah kalau ini Pak Solehan yang bagikan ke kami ya, nih Pak Solehan bagikan tanggal 15 Desember 2021. Jadi lengkap Bunda, kapan dibagikan. Jadi anak-anak siswa kita kalau membagikan tugasnya bisa kita lihat di sini. Apa yang membagikan, kapan dibagikan bisa dilihat. Oke Bunda, kalau itu penting ya kasih bintang. Misalnya yang ini tadi penting, kasih bintang. Ya, masukkan ke berbintang. Oke, jadi ketika kita menghapus yang lain, yang bintang ini nggak kehapus gitu. Sama kayak di HP kita. Oke Bunda, sepertinya udah lengkap ya fitur-fiturnya semua. Bunda-bunda silakan satu pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan.
Oke, ada Bunda? Ada Pak Windy di chat, silakan di chat atau Bunda resen langsung. Nggak ada ya Pak Windy? Tidak ada, Bu. Oh, nggak ada. Oke, Bunda-Bunda. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti udah paham semua ya. Ada dua nih kemungkinan. paham semua atau tak tahu lalu, ya kan? Karena mungkin belum mempunyai drive-nya, ya kan? Tapi di drive Gmail biasa Bunda-Bunda bisa buka. Hampir sama tuh caranya. Bedanya hanya di situ aja tadi. Drive bersamanya nggak ada, prioritasnya nggak ada. Gitu aja. Oke, mungkin dicukupkan segitu dulu Bunda-Bunda karena waktu juga membatasi kita. Mohon maaf jika ada salah, ada yang tak sedap, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Nel. Mungkin Bunda-Bunda sebelum kita live ya, saya mengingatkan kepada Bunda-Bunda semuanya terkait materi hari ini. Yang pertama yaitu ya setelah ini atau istirahat dulu atau nanti sore atau nanti malam operator sekolah sudah mulai mengunduh akun belajar ID ya. Bunda-bunda semuanya ya. Operator sekolah mengunduh untuk akun guru bisa diberikan ke akun gurunya ke gurunya untuk diaktifasi. Caranya tadi sudah saya sampaikan. Ya. Itu sehingga apa? Sehingga besok Bunda bisa langsung menggunakan akun belajar ID sambil praktek nanti Bunda besok ya. Di hari kedua insya Allah harapannya Bunda-Bunda bisa langsung praktek karena nanti kalau sambil praktek nanti bisa Bunda langsung merasakan, oh seperti ini, seperti itu. Ya, jadi pertama unduh akun lalu aktivasi. Terus yang kedua Bunda-Bunda terkait materi yang disampaikan oleh Bu Nel tadi bahwasanya bahwa Google Drive itu adalah aplikasi penyimpanan secara daring, secara online Bunda. Ya. Jadi Bunda-Bunda punya file-file penting yang ada di laptop yang Bunda-Bunda anggap itu penting dan jangan sampai hilang atau terhapus atau kena virus, biar aman, Bunda upload di Google Drive. Itu tujuan goalnya kita belajar Google Drive tadi, Bunda. Ya, jadi mengupload file di Google Drive yang kita anggap penting di laptop kita biar aman. Contohnya tadi juga yang baru saja kita mengunduh akun belajar ID biar tidak hilang di laptop, ya diupload di Google Drive. Nah, jadi salah satu fungsi Google Drive itu saya ulangi lagi Bunda, yaitu adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk penyimpanan secara daring. Lah, keunggulannya apa? Kita kenapa kok menggunakan belajar ID yang kita pelajari hari ini, yaitu penyimpanannya yang tidak terbatas. Bunda-bunda punya file di laptop yang memberatkan, mulai sekarang nggak boleh diangsur-angsur untuk diupload di Google Drive. Biar aman, tidak hilang. Selama Bunda tidak hapus, maka Google Drive bisa diakses kapanpun, dimanapun, ya nggak akan hilang. Itu salah satu kelebihan Bunda menyimpan di Google Drive. Begitu ya Bunda ya. Untuk penguatan pada materi hari ini, kita jumpa besok lagi dengan beberapa materi yang keren lagi dengan belajar ID. Mudah-mudahan Bunda tetap semangat dan saya harap Bunda-bunda di hari kedua dan ketiga nanti bisa sambil praktek seperti itu ya Bunda ya. Oke. Ada lagi Bu Nel? Iya mungkin dipasang dua ya Pak Windia, satu di HP, satu untuk praktek ya. Iya. Bolehlah satu sekolah nonton bareng tapi prakteknya masing-masing ya Pak Windia. Ya pengetahuan juga Bunda ya. Jadi untuk Google Drive juga ini ada salah satu tugas Bunda ya. Salah satu syarat yang harus Bunda untuk sertifikat yaitu mengerjakan tugas. Tugasnya yaitu nanti salah satunya di Google Drive. Apa tugasnya? Yaitu mengupload. Nah, Bunda coba mengupload di Google Drive lalu di screenshot. Itu tugasnya nanti. Besok akan kami sampaikan lagi. Oke?
itu yang mungkin kan sepertinya sudah cukup, sudah waktunya zuhur. Bunda-bunda semuanya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh beristirahat bunda-bunda semuanya. Absen sudah di chat ini Pak ini. Di chat ada, mungkin di WA nanti juga ada ya Bunda ya, bisa di Ini di chat udah Ibu Bunda kirim. di chat sudah ada. Oke, mohon izin live ya bunda-bunda semuanya. Ya. Sekarang ini kami mengikuti pelatihan seperti ini, Pak. Apalagi tadi yang Jamboard itu baru pertama kali, dan ini sangat menarik sekali, Pak. Cuman saya rasa memang waktunya sangat kurang sekali, Pak. Jadi dengan materi yang begitu menarik, dengan waktu yang sangat singkat, saya rasa sangat kurang. Mungkin nanti bisa difasilitasi rasa keingintahuan kami, mungkin dibukakan forum lagi di luar ini mungkin nanti Pak. Ya mungkin begitu saja Pak. Jadi kami guru-guru di Lingga ini bisa mengikuti jejak Bapak. Sukses di pembelajaran ID ini Pak. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar Pak Ahmad, mungkin saya nyapa dulu Pak Ibu Asnawati nih, kayaknya sudah resen. Ibu Asmawati, maaf, dari SD Negeri 00 Senayang. Baik, kalau tidak ada langsung saja Pak, mungkin apresiasi juga juga closing statement sekalian Pak Ahmad, karena mengingat waktu kita tidak itu tadi. Silakan Pak. Ya. Baik, Bu Marlina, terima kasih, responnya sangat baik ya. Memang waktu kita sedikit tuh ya. Memang pelatihan ini yang 3 hari ini dengan waktu yang singkat ini sebagai pemicu saja Bu, pembuka sebagai perangsang agar Bapak Ibu bisa mencoba lagi lebih dalam gitu ya. Bisa mencoba-coba sendiri dengan fitur-fitur yang ada. Nah, kan kebetulan di sana sudah ada Pak Solehan ya sebagai co-kaptennya Lingga. Mungkin setelah ini jika ingin penasaran, jika ingin tahu lebih banyak, bisa mengusulkan melalui co-kapten di Lingga gitu ya. Kalau memang saya dibutuhkan, saya siap, insya Allah bisa untuk mendampingi Bapak Ibu gitu ya. Mungkin daring ya Bu ya, kalau ke sana kayaknya kejauhan gitu. Boleh lah Pak, sekali ke sini. Oh, iya sih Bu, pengen juga ya gitu ya. Ya mudah-mudahan ada kesempatan lah. Yang jelas coba explore dulu sendiri Bu, Bapak Ibu ya. Kalau ketemu kesulitan, kita kan masih ada grup ya, bisa dikomunikasikan di WA grup atau di Japri saja kalau tidak ada respon. Nah, sebagai tahap belajar kita coba-coba sendiri saja gitu Bu ya. Mungkin gitu dari saya. Dan untuk penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Teknologi yang sudah diciptakan oleh ahli ini bukanlah menjadi pengganti guru ya. Tapi tanpa guru, ini teknologi ini tidak akan bermanfaat sebenarnya ya. Jadi percuma kita memiliki teknologi yang canggih, tapi tidak mengoptimalkan penggunaannya gitu ya. Jika belum bisa untuk digunakan dalam PTM, gunakanlah untuk diri sendiri dulu. Mulai dari yang kecil-kecil, yang kita paham, tapi digunakan secara berkala, secara terus-menerus, insya Allah itu akan lebih bermakna. Daripada semuanya kita pelajari, tapi semuanya hanya sekedar lewat gitu saja, tapi kan percuma ya. Jadi lebih baik kita mulai yang kecil dulu, tapi berkelanjutan, gitu ya Bapak Ibu. Mungkin demikian dari saya Pak Heri. Saya kembalikan ke Pak Heri. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Ahmad, semangat-semangatnya memang memotivasi, terutama bagi diri saya sendiri. Beliau adalah sudah menyelesaikan Google Master Trainer-nya di level 3 ya Pak Ahmad, luar biasa. Jadi terima kasih bujangannya juga pemahamannya, memang maaf kepada Bapak Ibu sekalian, juga Pak Ahmad terima kasih. Memang waktunya juga kita harus konsisten sampai di tengah hari yang bahasa kita.
Jadi Pak Ahmad lebih kurang dalam penyampaian mungkin atau di dalam tim kami terdapat seperti Pak Solehan tadi terdapat kendala dan sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian Bapak Ibu, ayo kuatkan lagi semangat, memang sudah di posisi yang luar biasa, aktivasi di rekan-rekan kita di Kabupaten Lingga, biasanya kalau online-online ini Kabupaten Karimun yang ini, terutama di Kabupaten Batam yang biasanya nominasi di peringkat pertama gitu Pak Ahmad ya. Tetapi Kabupaten Lingga sudah menunjukkan sikap bahwasanya aktivasinya sudah melejit begitu di peringkat yang teratas. Begitu Bapak Ibu, jangan surut semangat, juga sama-sama kita mendoakan sehat walafiat nanti. Besok kita akan bertemu kembali dengan materi yang lebih padat lagi atau lebih mendalam dari narasumber-narasumber kita. Kemudian kembali lagi bahwasanya dalam dunia digital kita perlu pemahaman terutama sudah diberikan oleh difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan tentang akun pembelajar. Semoga bermanfaat dan semoga berjumpa kembali sampai berjumpa kembali di hari berikutnya. Saya pembawa acara sekaligus bersama tim dalam acara pelatihan aktivasi dan pemanfaatan akun pembelajaran untuk Kabupaten Lingga. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa kembali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus suara. Saya izin live ya Bapak Ibu ya, jumpa kembali besok ya. Tetap Izin semangat. live Bapak Ibu, terima kasih Bu Marlina tadi sudah berpartisipasi, kemudian Pak Ismail, terima kasih Bu Rukayah, terima kasih Pak Ahmad juga, terima kasih Bu Asnidar, Pak Solehan. Ya, maaf Pak Solehan. Iya Pak, maaf Iya, Pak. iya, tadi kendala ya Pak ya. Ya, komputernya tiba-tiba update driver untuk wirelessnya, jadi saya terlempar. Begitulah apa Pak. Kita menggunakan perangkat IT ini Pak ya, berbagai Iya, kendala. iya, Pak. Tapi alhamdulillah kan diaktifasi untuk rekan-rekan kita Kabupaten Lingga luar biasa Pak. Semangat, tetap semangat Pak ya. Bapak Ibu yang ingin live dipersilakan daripada room kita. Kemudian Bapak Ibu ingin menyambung silaturahmi secara virtual, dipersilakan Bapak Ibu. Selagi belum ditutup gitu Pak Solehan ya. Silakan menyapa Pak Solehan juga silakan. Saya mohon maaf Bapak Ibu menutup kameranya dulu karena menyelesaikan tugas juga. Silakan Pak Solehan. Assalamualaikum Pak Solehan. Waalaikumsalam. Nah, Bapak Ibu yang masih tergabung di ruang Zoom, kembali kami informasikan bagi sekolah yang persentase aktivasi belajar ID-nya masih rendah, pada saat pelatihan sekarang maupun setelah pelatihan ini kami harapkan kembali untuk melihat di PD Data, kemudian mendownload dan mengaktifasi akun-akun belajar ID yang sekiranya masih belum diaktifkan. Karena progres aktivasi akan terus dipantau. 1 minggu yang lalu Lingga masih berada di posisi teratas dan sekarang sudah tergeser oleh Tanjung Pinang. Nanti berarti kita terus melakukan progresnya terus dipantau oleh pusat setiap hari, akan diupdate terus datanya. Kalau dulu 2 minggu sekali, seminggu sekali diupdate, dan sekarang update-nya bisa setiap hari Bapak Ibu. Dan tadi yang ditujukan oleh Bapak Kepala LPMP itu adalah update yang terakhir tanggal 15 Desember, berarti update 1 hari yang lalu. Dan kalau seandainya Bapak Ibu memiliki kendala terkait aktivasi akun pembelajaran, silahkan ditanyakan melalui forum Zoom ini. Besok dan lusa kita masih bertemu di sini, ataupun silahkan di chat di grup, ataupun di japri juga boleh.
Intinya kami sangat mendukung dan menyarankan Bapak Ibu untuk mengaktifasi akun pembelajaran yang ada di kabupaten kita, karena program ini terus berkelanjutan hingga tahun 2022, di mana tadi disampaikan kita masuk daerah sasaran untuk sekolah penggerak dan guru penggerak. Dan itu bisa kita ikuti kalau kita menggunakan akun pembelajaran. Bagi Bapak Ibu yang ingin lebih tahu terkait dengan beberapa pertanyaan dan jawaban terkait alur pembelajaran, itu bisa diklik di sini Bapak Ibu, di bit.ly garis miring FAQ belajar ID. Itu bisa di copy kemudian dikirim ke browser. bit.ly garis miring FAQ belajar ID. Nah, itu kalau Ibu masuk ke browser, nanti di sana akan akan ditampilkan beberapa pertanyaan dan solusi terkait dengan aktivasi akun pembelajaran, kemudian tentang Chromebook juga ada, tentang program GMT, dan juga ada informasi tentang komunitas belajar ID. Oke Bapak Ibu, karena